Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dewi dan Fauji. Hari ini kita akan mulai lagi membahas yuk mulai ngoding part 2. Oke, kita lanjut. Untuk materi kali ini bisa kita lihat di sini. Apa saja sih persiapan yang perlu dipersiapkan untuk mulai coding? Kemarin kita sudah membicarakan tentang text editor dan lain-lainnya. Sekarang ini akan kita pelajari. Kali ini kita akan menjelaskan tentang incognito, web server, Visual Studio, dan extension versus code. Oke, kita lanjut saja. Selanjutnya, apa sih incognito? Incognito adalah sebuah browser untuk dimana dia tidak akan menyimpan session kita. Jadi jika kalian sudah login di dalam browser, misalkan kita sebut saja Google Chrome, lalu kita buka lagi browser baru tapi jaga mode incognito. Nah, di yang session kita saat udah login di browser yang sebelumnya itu tidak akan ada sessionnya. Jadi kita akan kembali diminta untuk login kembali. Seperti itu. Jadi nanti incognito ini sangat banyak sekali kegunaannya. Jadi kalau misalkan kita membutuhkan dua login berbeda dalam browser yang sama, yang satu window itu menggunakan browser tidak menggunakan incognito dan satu lagi menggunakan incognito, itu bisa. Jadi kita bisa di situ bisa cara kita cek kalau misalkan kita mau ngecek sesuatu untuk dalam beda session. Misalkan kita login sebagai user A dan incognito sebagai user B. Jadi kita akan bisa, misalkan biasanya kalau bisa itu dalam chatting. Misalnya kita mau coba fitur chatting kita dengan beda session, itu bisa dilakukan begitu. Dari sini pun kita tidak akan disimpan historinya. Jadi kalau misalkan kita akses sebuah URL, itu nggak akan ketahuan kita udah akses apa aja. Jadi si incognito ini dia nggak akan nyimpen apapun. Session history kita apa, session kita apa. Jadi kalau misalkan nanti kita udah lagi di incognito, dan kita bukan lagi browser yang baru, itu si sessionnya nggak akan kesimpan. Selanjutnya, nah apa sih tujuan incognito? Nah, pertama itu menjaga keamanan akun. Nah, dari incognito juga kita bebas dari iklan, karena dia biasanya iklan itu akan nyimpen dalam cache ya, dalam cache. Itu kita akan masih incognito itu tidak akan menyimpan, jadi tidak ada iklan. Nah, yang tadi saya sudah sebutkan, membuka beberapa akun sekaligus. Jadi misalkan kita login di browser yang pertama itu ada user A dan login lagi itu di user B, itu kita bisa. Yang tadi seperti sebutkan, akan kita mau ngecek fitur chatting kayak gitu. Meskipun kita incognito itu tidak menyimpan riwayat pencarian. Jadi yang tadi saya sebutkan, jadi kalau misalnya kita buka URL tertentu, itu tidak akan tersimpan. Jadi waktu nanti kalian lagi mengakses lagi, tapi kalian dulu menggunakan incognito, itu histori kita kemarin tidak akan ketahuan. Jadi si incognito itu, jadi kalian kalau misalnya mau memang pengen menyimpan riwayat pencarian, lebih baik jangan di dalam mode incognito ya. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin untuk incognito udah mengerti. Dan kalau ada yang belum ngerti bisa chatting di dalam komentar. Nah, selanjutnya kita dalam web server. Nah, ini web server sangat-sangat berguna banget bagi web developer ya. Karena nanti server ini gunanya untuk menjalankan server kita. Jadi di sini kalau misalkan kita misalkan PHP itu kita butuh namanya Apache. Nah, Apache itu adalah sebuah web server. Jadi dalam web server ini kita bisa menerima HTTP atau TPS dari klien. Misalkan kita mengimport suatu data
dan di situ nanti dikirim ke dalam web browser. Di browser itu kita akan bisa ambil nih yang dikirim dari yang sudah diketik sama orang ataupun form yang inputan orang, itu bisa kita baca, dan karena si website itu bisa menerima apa-apa yang diminta ataupun yang dikirim oleh browser ataupun web browser. Nah gitu, jadi di dalam yang inputan orang itu ataupun permintaan HTTP atau TPS dari orang itu atau kiriman dari orang itu kita bisa ambil, kita bisa gunakan sesuai dengan kita yang mau. Selanjutnya, apa sih fungsi web server? Nah, yang pertama adalah membersihkan berbagai case yang terdapat pada penyimpanan serta sebuah dokumen yang tidak dipakai lagi. Lalu di sini pun kita bisa melakukan pemeriksaan terhadap sistem dan permintaan HTTP berdasarkan request client atau web browser. Di klien itu biasanya itu web browser ya. Jadi kalau misalkan kayak JavaScript itu dia bekerjanya di klien, hanya di web browser dia saja. Dia tidak berjalannya tidak dalam web server. Jadi hanya dalam browser saja. Jadi misalkan JavaScript itu hanya berjalan dalam klien saja. Jadi dia tidak akan menggunakan fitur dari web server ya. Lalu di sini pun si web server, jadi di sini kita dapat menyediakan data berdasarkan request atau permintaan yang masuk agar dapat menjalin keamanan sistem yang berjalan dengan lancar. Jadi web server ini kita bisa memilah lagi. Kalau misalkan ada yang masuk ke web server, kita bisa milah nih. Ini apakah ini aman untuk web server, untuk aplikasi kita ataupun enggak? Kita bisa di handle. Biasanya itu untuk keamanan waktu login ya. Jadi kalau misalkan nanti ada third party yang mengakses ke dalam aplikasi kita bisa cek. Biasanya sih itu suka ada sebutnya adalah token. Jadi kalau misalkan ada form dan form itu tidak mengirimkan token yang dibutuhkan oleh security kita, biasanya akan langsung ditolak. Itu berarti dia dari melakukan third party, bukan dari aplikasi kita gitu. Jadi ini kita bisa ngecek juga bagaimana caranya biar si aplikasi kita tetap aman. Nah, di sini saya sebutkan beberapa jenis web server itu ada Apache. Nah, ini biasanya digunakan untuk PHP. Ini biasanya kalau misalkan yang suka pakai XAMPP ataupun dalam Macintosh itu pakai MIPP itu
Jadi dua. Lihat, ada gangguan internet. Oke, kita lanjut aja. Sudah itu. Nah, yang tadi saya sebutkan, Visual Studio Code adalah sebuah aplikasi text editor. Jadi kalian bisa menggunakan apapun, bisa Atom ataupun Sublime. Itu gimana enaknya ya kalian ya. Cuman mungkin Visual Studio Code ini cukup sedikit berat ya. Jadi kalian bisa kalau misalkan OS kalian ataupun hardware kalian tidak mencukupi, kalian masih tetap bisa coding. Kalian bisa gunakan Atom ataupun Sublime, itu cukup ringan. Oke. Visual Studio adalah aplikasi cross platform yang dapat digunakan sebagai berbagai sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Nah, di sini Visual Code cukup ringan juga, cuman Visual Code Studio itu banyak plugin-plugin yang cukup berat. Jadi seperti pemrograman Java ini cukup mumpuni karena Java itu dia membutuhkan plugin-plugin yang cukup berat ya. Jadi kalau pakai Visual Studio Code ini kita bisa menjalankan Java dengan baik. Di sini pun seperti yang lainnya. Jadi sebenarnya ini sebenarnya text editor seperti biasa. Jadi kalian bisa menggunakan kode editor manapun. Dan di sini adalah Visual Studio Code. Selanjutnya, apa sih komponen pada Visual Studio Code? Itu sebenarnya ada bisa customize, comment palette. Comment palette itu ya seperti komen-komen, tapi di sini ada fungsi-fungsinya apa. Di sini ada integrated terminal, jadi kalian tidak perlu membuka terminal lagi. Kalian bisa menggunakan terminalnya itu dalam di Visual Studio Code juga. Di sini juga ada extensionnya, banyak extensionnya yang bisa kalian lihat. Di sana ada banyak, ada search, dan search kode ataupun search dari dalam sebuah folder, layoutnya, color theme itu bisa kalian ubah. Juga sih ada cloud environment, ini sangat membantu banget untuk kita berinteraksi dengan cloud. Nah, yang extension yang saya sebutkan ini salah satu contohnya adalah Live Server, GitLens. Ini GitLens ini untuk kebutuhan GitHub ataupun GitLab ataupun yang sejenis dengan Git lainnya. Git lainnya seperti Bitbucket, GitLab, GitHub, dan sebagainya. Prettier ini untuk mempercantik tampilan style dari kode kita. Auto rename tag ini ada extension untuk otomatis untuk mengubah nama. Beautify ini sama-sama kayak Prettier untuk mempercantik kode kita. Open in browser, CSS Peak, kemudian Rhino, dan SQL Server. Ini ekstensinya cukup banyak dan cukup komplit untuk Visual Studio Code ini. Sebenarnya tadi saya sebutkan, mungkin kalau misalkan hardware kalian belum cukup baik, kalian bisa menggunakan text editor lainnya. Ataupun ada beberapa yang kayak Git ini pasti ada semua, Prettier juga ada. Mungkin kayak beberapa hal yang nggak ada di extension nggak ada di dalam, misalkan seperti SQL Server, ini mungkin
belum ada extension di ataupun Sublime. Tapi untuk yang umumnya pasti akan ada. Nah, sini kelebihan Visual Studio Code sini memudah untuk mengelola extension, jadi karena extensionnya banyak, kita pun bisa mudah untuk kelolanya seperti bagaimana nanti ada tampilannya yang disebutkan. Extensionnya banyak sekali, jadi kalau misalkan kalian mau punya hardware yang bagus, lebih baik pakai Visual Studio Code, karena di sini banyak extension yang sangat berguna bagi kalian untuk mempermudah untuk melakukan coding. Tampilannya pun banyak, kalian bisa download juga. Untuk dukungan bahasa, maksud dukungan bahasa ini seperti untuk bahasa pemrograman itu banyak banyak pluginnya untuk lebih memudahkan kita. Text editornya gratis ya, dapat membuat snippet sendiri. Nah, ini mungkin keunggulan dari Visual Studio Code juga nih, membuat snippet sendiri. Kalian bisa membuat sendiri, tapi kita ada tutorialnya juga untuk cara membuat snippet. Nah, apa sih bedanya extension dan code? Visual extension ini ada plugin yang dapat diinstal ke Visual Code untuk membuatnya lebih powerful. Jadi extension Visual Studio Code ini adalah plugin di mana kalau kita install si Visual Code ini akan membuat lebih powerful, seperti kita tadi sebutkan ada git lens itu untuk git. Jadi kalau kita misalkan kita udah melakukan sesuatu kode, kita tinggal git add, git clamp, itu nggak perlu di terminal, tapi di Visual Code-nya bisa kalian lakukan di sana langsung. Dan situ ada SQL Server, yaitu cukup powerful banget. Itu untuk kalau misalkan kita bisa melakukan query langsung di sana. Di sini ya extension-nya mungkin bisa dilihat nanti untuk kalian lihat sendiri. Kalau kita extension code, di sini ada contohnya adalah kode spell checker, git lens, prettier, mungkin aku sudah sebutkan. Contoh-contoh ada, saya ambil contoh seperti ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya di mulai coding part 2. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan chatting tulis di komentar. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.